Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Stefanus Adimas Prihantoro dengan NIM 111230008 dari kelas DKG TGE. Di sini saya akan mempresentasikan materi seminar proposal berjudul Analisis Kestabilan Lereng dan Gerakan Tanah terhadap Potensi Longsor di Daerah Madukara dan Sekitarnya, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang dikenal memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti litologi yang didominasi oleh batuan vulkanik lapuk, kemudian adanya curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang curam, serta adanya struktur geologi seperti sesar dan kekar yang melemahkan massa batuan. Daerah Madukara dan sekitarnya memiliki morfologi yang bervariasi dengan dominasi lereng curam serta penggunaan lahan yang cukup intensif oleh masyarakat. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah, terutama saat musim hujan. Selain itu, pelapukan batuan vulkanik juga menghasilkan material lepas yang rentan terhadap kegagalan lereng. Nah, meskipun telah terjadi beberapa kejadian longsor di wilayah ini, namun kajian yang mengintegrasikan analisis kestabilan lereng dengan identifikasi jenis gerakan tanah secara detail masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami faktor pengontrol longsor serta menentukan tingkat kerawanan daerah penelitian. Nah, di sini masuk ke dalam rumusan dan tujuan masalah. Untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengkarakterisasi kondisi geologi yang meliputi litologi, geomorfologinya, dan struktur geologi yang berpengaruh terhadap kestabilan lereng daerah penelitian. Kemudian yang kedua adalah menganalisis tingkat kestabilan lereng berdasarkan parameter geometri lereng serta sifat fisik dan mekanik material penyusun lereng. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan mekanisme gerakan tanah yang berkembang di daerah penelitian. Kemudian menentukan faktor-faktor pengontrol terjadinya longsor berdasarkan kondisi geologi, geoteknik, dan morfologi wilayah. Serta yang terakhir adalah menyusun zonasi potensi longsor sebagai dasar upaya mitigasi bencana dan pengelolaan wilayah yang lebih aman. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama adalah bagaimana kondisi kestabilan lereng pada daerah penelitian, kemudian apa saja jenis dan mekanisme gerakan tanah yang terjadi di daerah penelitian, kemudian bagaimana tingkat potensi longsor berdasarkan kondisi geologi dan geotekniknya. Kemudian kita masuk ke geologi regional daerah penelitian, di mana daerah penelitian ditandai dengan kotak berwarna merah di sini, di mana daerah Kelapar dan sekitarnya, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara secara regional termasuk dalam zona Serayu Utara menurut Fisiografi Pulau Jawa Van Bemmelen tahun 1949, yaitu zona fisiografi berupa perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan sedimen berumur tersier. Zona ini terbentuk akibat aktivitas tektonik subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yang menghasilkan struktur geologi berupa lipatan dan sesar dengan arah umum barat-timur serta mengontrol kondisi geomorfologi di daerah tersebut. Nah, kemudian untuk gambar kedua, di mana kita mendapati gambar stratigrafi regional daerah penelitian, di mana untuk stratigrafi regional itu menunjukkan perkembangan lingkungan pengendapan dari laut dalam hingga laut dangkal, di mana untuk satuan batuan dimulai dari formasi Totogan bagian bawah itu diendapkan di laut dalam, kemudian diikuti oleh formasi Rambatan yang didominasi oleh perselingan batu pasir dan juga batu lempung dengan karakternya turbidit. Kemudian dilanjutkan ada formasi Halang yang menunjukkan kecenderungan pendangkalan lingkungan. Kemudian pada Miosen akhir sampai Pliosen berkembang endapan laut dangkal dengan hingga transisi seperti formasi Kumbang, Tapak, dan Kalibiu yang kemudian ditutupi oleh endapan aluvial dan material vulkanik pada kala kuarter atau yang paling muda. Secara keseluruhan, daerah ini mencerminkan evolusi cekungan sedimen yang cukup kompleks dan telah mengalami deformasi tektonik yang intensif. Kemudian kita masuk ke metode dan manfaat penelitian, di mana untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah pengambilan data lapangan berupa pengambilan data litologi, struktur geologi, dan kemiringan lereng. Kemudian ada pengamatan dan identifikasi gerakan tanah. Kemudian ada pengambilan sampel tanah atau batuan.
Kemudian ada analisis laboratorium, mencakup analisis sifat fisik dan mekanika tanah atau batuan. Dan yang terakhir adalah analisis menggunakan software, bisa ArcGIS untuk pemetaan, dan software analisis kestabilan lereng seperti GeoStudio atau Slide bila diperlukan. Kemudian manfaat yang didapat pada penelitian ini, manfaat bagi institusi yaitu dapat menambah referensi dan data ilmiah mengenai analisis kestabilan lereng dan potensi longsor di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai daerah rawan longsor sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencananya. Kemudian bagi mahasiswa yaitu menambah pemahaman mengenai analisis geoteknik, khususnya kestabilan lereng dan gerakan tanah, serta melatih kemampuan pemetaan dan analisis di lapangan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.